Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan pembahasan kitab At-Taqriratus Sadidah. Kita masih membahas macam-macam air. Macam-macam air yang ketiga. Sebelumnya satu, air mutlak, kemudian juga air mustakmal, dan yang ketiga air al-thalith al-ma'un najis awil mutanajis. Yang ketiga dari pembagian hukum-hukum air ada namanya air najis atau air mutanajis. Ada sedikit perbedaan air najis dan juga air mutanajis. Kalau air najis artinya memang asalnya itu najis. Itu kalau najis dan tidak bisa disucikan. Memang asalnya najis. Contohnya misalnya air kencing. Itu walaupun 1000 qolah atau 1 gentong nggak bisa suci-suci karena memang asalnya najis. Tapi kalau air mutanajis artinya air asalnya suci kemudian terkena benda najis atau sesuatu yang najis. Disebutlah kemudian dengan istilah mutanajis. Nah itu artinya. Ada memang sedikit pembahasan tentang najis. Najis itu kalau asalnya najis tidak bisa menjadi suci. Kecuali ada beberapa nanti pengecualian. Ada yang mengatakan 2, ada yang bilang 3. Yang pertama, sesuatu yang najis yang bisa dijadikan suci. 1, al-khamr. Khamr idza takhallalat binafsiha. Khamr itu najis, tapi bisa dia menjadi suci kalau dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ditambahin obat-obatan atau ragi walaupun obat-obatannya itu suci. Nah itu bisa dia yang seperti itu menjadi suci. Pengecualian ini. Yang kedua ada namanya kulit bangkai. Kulit bangkai. Kulit harimau yang mati, kemudian kulit sapi yang mati sapinya tapi matinya itu jadi bangkai. Misalnya mati nggak disembelih tapi ditabrak atau bagaimana. Nah itu dagingnya nggak boleh dimakan, kecuali kulitnya boleh diambil, tapi bukan untuk dimakan, tapi untuk dijadikan misalnya sajadah atau dijadikan dompet. Nah itu bisa seperti itu, bisa jadi suci dia dengan cara disamak. Nah itu sesuatu yang asalnya najis kemudian bisa menjadi suci. Pengecualian. Nah kita bahas. Wa huwal ladzi najusa liwuqu'in najasat fihi. Air mutanajis artinya adalah air yang kejatuhan najis di situ. Nah, ada air di ember. Kemudian kejatuhan darah 1 tetes. Air di embernya kurang dari 2 qolah. Otomatis maka air di ember itu menjadi air mutanajis namanya. Begitu. Kemudian halatu wuqu'in najasat fil ma'. Keadaan-keadaan jatuhnya najis di air. Air kejatuhan najis. Ada beberapa keadaan. Pertama, idza kana al-ma'u qalilan dunal qullatain yatanajjasu mutlaqan bimujarradati wuqu'in najasat fihi wa illam yataghayyar. Apabila airnya itu sedikit, kalau dalam pembahasan fikih mengatakan air sedikit artinya air kurang dari 2 qolah. Kalau airnya kurang dari 2 qolah, 2 qolah itu kurang lebih nanti akan dibahas 217 liter kurang lebih. Nah itu. Nah ini sekarang ada air kurang dari 217 liter. Kemudian kejatuhan najis. Maka otomatis air itu menjadi mutanajis walaupun dia wa illam yataghayyar, walaupun dia tidak berubah. Ada di ember kecil. Berapa sih isinya ember itu? Ya mungkin lah 20 liter atau 15 liter kan.
ember-ember biasa itu. Ukurlah segitu. Kemudian kejatuhan di situ, kejatuhan darah misalnya setetes, atau kejatuhan air kencing setetes, maka walaupun tidak ada berubah apa-apa, tidak berubah warna, bau dan lain sebagainya, maka itu akan menjadi mutanajis karena airnya itu sedikit. Begitu. Yang kedua, idza kana al-ma'u katsiran kullataini fa aktsara fala yatanajjasu illa idza taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu walau taghayyuran yasiran. Yang kedua, keadaan air ketika terkena najis, ini airnya banyak, yang nomor 2. Ada air banyak. Air banyak berarti 2 qolah atau lebih. Maka air yang banyak ini tidak akan berubah menjadi air mutanajis ketika kemasukan sesuatu yang najis. Kecuali baru dia akan berubah menjadi air mutanajis kalau ada salah satunya berubah sifat-sifat air. Apa? Misalnya berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya, walaupun perubahannya itu sedikit. Maka ketika itu air yang banyak tadi, yang 2 qolah, kejatuhan bangkai ayam misalnya, kemudian dengan bangkai itu merubah sifat air, baik warna, rasa dan baunya, maka air yang banyak tadi menjadi air yang mutanajis. Tapi selama air itu tidak ada perubahan warna, rasa, baunya, ketika kejatuhan bangkai ayam di situ, maka air itu tidak akan menjadi mutanajis. Itu kalau airnya kondisinya banyak, 2 qolah atau lebih. Wal kullatani lughatan al-jarratani al-azimatani. 2 qullah itu berapa sih? 2 qullah itu artinya 2 drum, 2 tangki besar. Itu arti 2 qullah. 2 drum besar. Wa syar'an, secara syara' ma waznuhu 500 ritlin Baghdadi. Kalau secara syara' artinya 2 qullah itu seukuran dengan 500 ritel, ukuran orang Baghdad, atau 500 gitu, atau 565 ritel orang Tarim. Wabil maqayis al-hadithah, tapi kalau menurut ukuran sekarang, kalau dikonversikan, itu bisa menjadi 217 liter takriban, kurang lebih. Jadi kalau kita artinya 217 liter, itu 2 qullah, ukuran 2 qullah itu. Wa huwa ma yusawi asyratan katin kama qala ba'duhum wal kullatani asyratun min at-tanak kada atta tahriruhu bi ghairi syak. Atau yang seukuran sama dengan 10 tangki, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama. Nah itu arti 2 qullah. Ukuran 2 qullah itu segitu, 217 liter. Atau juga kalau kita pakai ukuran meter, ukuran besar wadah, itu 60 kali 60 cm. 60 ke atas, 60 ke bawah, 60 ke samping, kanan kiri. Nah, itu ukuran 2 qolah. Nanti tinggal diukur saja. Kemudian masailu fil ma'il mutanajjis, permasalahan di air mutanajis. Ada masalah-masalah sedikit, dan ini perlu kita ketahui. Yang pertama, idza kana al-ma'u katsiran wa waqa'at fihi najasah walakin syakakna hal taghayyara am la fa hal tajuzu at-taharatu bihi? Na'am, tajuzu at-taharatu bihi li'anna al-asla fihi at-taharah. Permasalahan yang pertama, apabila ada air banyak, kemudian air yang banyak ini, seperti yang kita ketahui, air banyak tadi 2 qolah atau lebih, kejatuhan benda najis. Tapi walakin sakakna, akan tetapi kita ragu, hal taghayyara amla, apakah dia berubah atau tidak. Ada mungkin misalnya kolam atau apalah, kejatuhan bangkai misalnya. Tapi setahu kita kan dia akan berubah menjadi mutanajis kolam ini kalau ada perubahan sifatnya, baik bau, rasa maupun warna. Tapi kita ini ragu, ini berubah apa enggak ya? Berubah apa enggak ini ya? Waduh, gimana ini? Boleh enggak pakai bersuci?
Apa jawabannya di sini? Dikatakan iya boleh dipakai bersuci. Kenapa? Karena asalnya itu adalah suci. Jadi begini, sesuatu yang kita ragukan itu kembalikan kepada asalnya. Sesuatu yang diragukan itu kembalikan kepada asalnya. Keraguan itu tidak, keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Lihat asalnya. Tapi kalau nanti asalnya najis, yang kita ragukan kesucian atau tidaknya, berarti asalnya, berarti kita kembalikan kepada najis. Tapi ini asalnya, air itu kan suci. Cuma kejatuhan najis tadi. Nah, yang kita ragukan ini kan najis atau tidaknya. Nah, ketika sesuatu yang kita ragukan itu dikembalikan kepada asalnya, suci dia. Akhirnya boleh dipakai untuk bersuci. Begitu kalau kita ragu. Kembalikan kepada asalnya. Kemudian yang kedua, idza kana al-ma'u katsiran wa taghayyara walakin syakakna hal at-taghayyur bi tahirin am bi najisin fama hukmuhu nahkumu bi taharatihi li anna al-asla fihi al-ma' at-taharah. Sekarang permasalahan kedua, ada air yang banyak. Kemudian air banyak ini berubah. Cuma kita ini ragu, apakah perubahannya ini dengan benda suci ataukah dengan benda najis. Tiba-tiba kita ketemukan wadah atau kita ketemukan kolam sudah berwarna merah misalnya. Tapi kita tidak tahu sebelumnya ini warna merahnya karena sebab apa. Apakah karena sebab tinta ataukah karena sebab apa namanya, sumba, ataukah karena sebab darah misalnya. Dan kita tidak tahu ini apa sebab sebelumnya. Bagaimana yang seperti itu? Maka dihukumi suci air itu. Kenapa suci? Karena asalnya adalah suci. Seperti tadi, sesuatu yang kita ragukan, maka keraguan itu tidak bisa mengalahkan yang namanya keyakinan asalnya itu. Dikembalikan kepada asalnya. Sama nanti kalau misalnya kita ragu kesucian air ini, dan kita tahu asalnya najis, kita tahu ini kesuciannya kita ragukan, maka ya kembalikan kepada asalnya, berarti najis. Begitu caranya. Nah itu, dihukumi suci air itu. Kemudian yang ketiga, idza kana al-ma'u katsiran wa taghayyara bi najisin, thumma ba'da fatratin syakakna hal zalat taghayyur am la, famal hukmu nahkumu bi najasatihi li'annana tahaqqaqna an-najasah. Nah ini sekarang permasalahan yang ketiga. Ada air banyak. Kemudian air banyak ini berubah dengan benda najis. Nah, ada air di kolam, kejatuhan kemudian bangkai ayam, kemudian dengan sebab itu berubah warna sifat baunya. Berarti air di kolam ini sekarang menjadi air mutanajis. Tapi setelah beberapa lama, semua ba'da fatratin syakakna. Sudah berapa hari kita ragu. Ini sudah berapa hari ayamnya di sini, bangkainya di sini. Apakah hilang perubahannya apa tidak? Apakah sekarang sudah bisa menjadi suci lagi air ini setelah beberapa hari? Nah, bagaimana hukumnya seperti itu? Maka hukumnya najis air itu. Karena asalnya najis. Nah, ini yang seperti kita contohkan tadi. Kembalikan kepada asalnya. Yang kita ragukan ini apa? Kesuciannya. Nah, kesucian yang kita ragukan ini tidak bisa mengalahkan asalnya yang tadi najis. Begitu juga tadi sebaliknya. Sebaliknya air itu suci. Cuma kita ragu itu najis atau tidak. Maka kembalikan kepada asalnya. Keraguan itu tidak bisa mengalahkan yang namanya keyakinan asalnya itu. Begitu maksudnya. Nah itu. Itu kalau ragu. Jadi itu tadi ya. Ada 3 permasalahan di situ. Pertama, apa? Airnya itu sedikit. Apa tadi? Airnya banyak ya, airnya banyak, kemudian kejatuhan najis. Kita ragu apakah berubah atau tidak, maka dihukumi tidak. Yang kedua ini airnya banyak, kemudian dia berubah. Tapi perubahannya kita tidak tahu sebelumnya karena sebab najis atau karena sebab benda suci. Kalau karena sebab, maka seperti itu dihukumi suci. Karena asalnya adalah suci. Suci di sini, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Karena sudah kita bahas sebelumnya, air suci mutlak, kejatuhan benda suci dan berubah sifatnya,
3 sifat itu, maka air itu sama hukumnya seperti air mustakmal. Artinya suci tapi tidak bisa mensucikan, tapi boleh kena baju, boleh kena pakaian, boleh kena badan, itu artinya, tapi tidak bisa mensucikan. Itu yang nomor 2 ini. Kemudian yang nomor 3, ada air banyak, kemudian berubah dia dengan sebab najis. Setelah beberapa hari kita ragu, ini sudah suci, kembali suci atau tidak, berarti dihukumi najis tetap, karena asal tadi jadi garis bawahinya adalah najis, maka dihukumi najis. Satu lagi, al-ma'fuwat minan najasat fil ma' yu'fa fil ma'i wal ma'i anin najasat allati la yudrikuha at-taraf al-basar al-mu'tajil wal maitati allati la dama laha sa'il wa hiya allati idza sukka minha adwun lam yasil damuha kadzubab bi syartain. Al-ma'fuat ini artinya najis-najis yang dimaafkan, pengecualian. Najis yang dimaafkan di air. Nanti sebenarnya ada najis dimaafkan di air, tapi tidak dimaafkan di pakaian. Ada najis dimaafkan di pakaian, tapi tidak dimaafkan di air. Ada nanti. Ini najis yang dimaafkan di air, dimaafkan di air dan di ma'i. Ma'i itu artinya benda cair. Seperti misalnya susu, teh, kopi, minyak. Nah itu ma'i namanya. Dimaafkan apabila kejatuhan najis yang tidak dilihat oleh penglihatan. Najis yang tidak dilihat. Misalnya ada orang kencing di ember, seolah-olah ini keciprat ke situ. Cuma kita tidak melihat secara pasti dan tidak ada tanda-tandanya di situ, bekas-bekasnya. Kecuali memang sudah terlihat jelas. Nah, berarti najis jadinya, mutanajis airnya. Tapi ini seolah-olah saja, tapi tidak ada juga kita lihat. Nah itu dimaafkan seperti itu. Atau juga misalnya ada lalat hinggap di kotoran, nyamuk misalnya hinggap di kotoran, tai, kemudian hinggap di baju kita, itu nggak apa-apa. Soalnya itu tidak dilihat oleh pandangan mata, kecil itu najisnya. Begitu. Juga bangkai yang tidak ada darahnya mengalir, apabila dibelah bagian anggota badannya itu darahnya nggak ada mengalir, seperti misalnya zubab, seperti lalat dicontohkan, atau semut. Nah itu. Ada juga yang mengatakan kurang daripada ukuran cicak. Wallahu a'lam. Ada juga pendapat seperti itu. Nah itu kalau jatuh di air nggak apa-apa, airnya masih tetap menjadi suci. Tapi dengan 2 syarat. Alla yakuna bi fi'lihi wa alla tughayyira ma waqa'at fihi. Pertama syaratnya bukan dia sengaja masukkan itu semut atau masukkan itu lalat ke dalam air itu. Kalau sudah mati sengaja kemudian dimasukkan ke situ, ya jadi mutanajis airnya. Walaupun dia tidak berubah karena airnya itu sedikit. Beda ceritanya kalau airnya banyak. Seperti yang kita ketahui, air banyak tidak akan berubah menjadi najis kecuali berubah sifatnya itu. Yang kedua syaratnya, ketika semut atau lalat itu jatuh di situ, tidak merubah sifat air di situ. Tidak merubah apa yang jatuh di situ. Nah, seperti itu nggak apa-apa. Misalnya kejatuhan di kopi yang namanya lalat, nggak apa-apa. Diminum tetap kopinya. Asalkan bukan sengaja masukkan lalatnya. Memang dia mati sendiri di situ, masuk sendiri dia, nggak apa-apa. Dan air-air yang kejatuhan nyamuk yang mati di situ juga nggak apa-apa dipakai untuk berwudu. Nah itu maksudnya dimaafkan yang seperti itu di air. Kama qala sahibu safwati zubat wastathni maitan damuhu lam yasili aw la yura bit tarfi lamma yahsuli. Nah itu. Kemudian kita lanjutkan nanti cara mensucikan air yang najis, mutanajis, bisa disucikan nanti. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.